perkenalkan, nama saya Basarwan Destanggang, Grup B semester 3. Adapun saya di sini akan menjelaskan sebagian dari apa itu pendidikan. Yang pertama, landasan pendidikan. Landasan pendidikan ialah proses pembentukan kecakapan fundamental dan kegiatan manusia yang diarahkan untuk merubah tabiat, kemampuan, sikap, dan tingkah laku seseorang yang bernilai positif dalam masyarakat. Adapun pembagian dari landasan pendidikan ialah yang pertama, landasan historis. Landasan historis pendidikan adalah sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Yang kedua, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna ataupun hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok. Landasan fisiologis ini landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat ataupun falsafah. Filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual yang menghasilkan konsepsi kehidupan dan di dunia. Yang ketiga, landasan psikologis. Psikologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu ataupun setiap manusia dengan interaksinya dengan lingkungannya ataupun sesama manusia. Fokus psikologi ini adalah proses belajar mengajar. Yang keempat, landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini mempelajari berbagai tindakan sosial yang menjelma dalam realitas sosial sehari-hari. Banyaknya realitas sosial adalah banyaknya realitas sosial, lahirlah berbagai cabang sosiologi. Yang pertama, sosiologi kebudayaan. Yang kedua, sosiologi ekonomi. Yang ketiga, sosiologi agama. Yang keempat, sosiologi pendidikan. Yang kelima, landasan kultural dan Yuri Handayani. Landasan kultural mengandung makna norma dasar yang bersumber dari norma kehidupan berbudaya yang dianut oleh suatu bangsa. Yang keenam, landasan iptek. Pendidikan serta ilmu pengetahuan mempunyai kaitan yang sangat erat. Di dalam pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Perkembangan iptek harus segera diakomodasikan oleh pendidikan, yaitu dengan segera memajukan hasil perkembangan iptek itu sendiri. Asas Yuri Handayani merupakan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat dapat diartikan sebagai kehidupan manusia memiliki arti penting di dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar dan kebutuhan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa kehadiran pendidikan sepanjang hayat disebabkan oleh munculnya kebutuhan belajar dan kebutuhan pendidikan yang terus bertumbuh dan berkembang selama kehidupan manusia. Tujuan dan fungsi belajar. Asas belajar sepanjang hayat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan sepanjang hayat adalah tidak sekedar untuk adanya perubahan, melainkan pola untuk tercapainya kepuasan diri pihak yang melakukannya. Fungsinya adalah sebagai kekuatan untuk memotivasi bagi peserta didik agar ia dapat melakukan kegiatan belajar berdasarkan dorongan dari arahan dari dirinya sendiri dengan cara berpikir dan berbuat di dalam dan terhadap dunia kehidupannya. Asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar dapat diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemampuan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian berupaya untuk kegiatan yang mengembangkan kemandirian dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan fungsi
seakan kita telah diberikan fasilitas sebuah perpustakaan yang dapat membantu kita dalam menambah ilmu, dalam mencari buku-buku serta mencari referensi dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mandiri akan sangat bermanfaat dan mengembangkan kemandirian dalam belajar, seperti belajar melalui modul, paket belajar, pengajaran berprogram, serta menggunakan teknologi modern dengan mengakses internet. Demikian yang bisa saya jelaskan dalam landasan pendidikan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kata, saya minta maaf. Terima kasih. Shalom.